Pemirsa, polisi menangkap 3 orang pelaku pungutan liar di sebuah pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Satu di antaranya adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sumeneb dan 2 lainnya pegawai harian lepas. Modus pungli, pelaku meminta sejumlah uang kepada para pedagang untuk tempat berjualan. Inilah video amatir saat polisi menangkap pelaku pungutan liar di Pasar Lenteng, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. 3 orang pelaku dibekuk dan langsung dibawa ke Mapolres Sumeneb. Ketiga tersangka adalah MS yang tak lain adalah ASN pengelola pasar, sementara C dan SB adalah pegawai harian lepas yang bertugas sebagai keamanan dan retribusi pasar. Kapolres Sumeneb AKBP Darman mengatakan operasi tangkap tangan pungutan liar ini berdasarkan laporan masyarakat yang meresahkan para pedagang pasar. Modusnya, para pelaku meminta sejumlah uang secara paksa kepada para pedagang untuk menempati kios di pasar tradisional. Sebanyak 18 orang pedagang telah membayar, bahkan sebagian pedagang membayar dengan cara menyicil. Kasus yang menjadi sorotan publik yaitu kasus OTT di Pasar Lenteng terkait dengan pungutan masuk los pasar. Rata-rata pungutan ini dipungut 2 juta, ada yang variatif, ada yang nyicil, ada yang cash. Ya kan? Kemudian modus operandinya bahwa petugas pasar ini mendatangi pedagang lama yang mau menempati los-los baru, kemudian menawarkan kalau mau masuk los baru harus menyerahkan sejumlah uang. Sejumlah barang bukti disita polisi yaitu uang tunai senilai Rp17.300.000, telepon genggam, dan kertas catatan. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 12 nomor 20 tahun 2020 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur beserta istri dan 6 orang lainnya di sebuah hotel di Jakarta. Total 12 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, termasuk Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istri, saat ini masih diperiksa penyidik. 8 orang terduga tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kasus pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tiba di Terminal 2 kedatangan Bandar Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang, usai jalani pemeriksaan di Polresta Samarinda. Sebelumnya, Bupati Kutai Timur bersama istrinya dan Kepala Bapeda ditangkap di sebuah hotel di Jakarta. Total 12 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, termasuk Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istri, saat ini masih diperiksa penyidik. 3 hari pasca perdebatan antara Dirut Inalum dengan anggota DPR Komisi 7 bergulir, insiden tersebut viral di media sosial. Berikut kami tayangkan kembali perdebatan tersebut. Tariknya gini Pak Ketua izin, ada pinjaman nggak pakai jaminan itu bagus tuh. Jadi nggak usah bayar aja Pak. Biar nanti uangnya masuk nggak usah bayar kalau gitu. Saya baru belajar nih, saya mau juga pinjam nggak pakai jaminan. Ya, coba nanti dijelaskan Pak ya, datanya detail tadi. Saya minta. Baik Pak, akan kami jelaskan. Jadi baik pinjaman yang 4 miliar maupun yang 2,5 miliar itu tidak ada kolateralnya Pak. Itu yang ngasih pinjaman dari mana? Ini kami terbitkan global bond Pak. Jadi ada kurang lebih 300-an institusi biasanya yang partisipasi kalau global bond Pak. Seluruh dunia Pak, investornya dari seluruh dunia Pak. Coba datanya di mana? Karena ini di jelas, termsnya akan kami berikan Pak. Ya, coba bahannya Pak. Bahannya. Iya, Pak. Kami biar tahu perusahaan mana aja yang tip di situ. Itu ya, baik Pak, nanti akan kami siapkan. Sedikit dijelaskan juga kapan potensi defaultnya, jangan hanya ngenes Kalau aja. potensi defaultnya, yang kami hitung sekarang itu tidak ada potensi defaultnya, karena dengan kondisi perusahaan dan apa yang disiapkan saat ini, proyeksi ke depannya itu tidak ada Pak. Mendengarkan saja.
Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitan ini mau barapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Kamu pikir siapa kamu? Saya tanya apa? Materinya, mana materinya? Kita mau dalemin. Yang saya tanya ini karena saya bingung. Loh, kok utang lagi? Apa-apaan ini? 30 tahun orang udah pada mati, ini utang belum selesai. Orang utang itu cuma dua, disita atau lancar pembayarannya. Saya minta diganti di RUT ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Pikir Anda apa-apaan ini? Yang saya tanya itu materinya, masalahnya. Karena bingung kita, ini mau diapain lagi Freeport ini? Kalau Anda di situ nambah utang, terus nggak bayar, kita baru bangga. Oh nggak bayar Pak, utang ini udah usah dibayar, nggak apa-apa. Itulah pinternya saya di sini Pak. Itulah gunanya saya ditaruh negara di sini. Bisa cari uang tanpa dibalikkan. Bagus. Izin ya pimpinan, jadi saya minta kalau dia bilang seperti itu tadi, dia keluarkan aja dari ruang rapat ini. Karena dia yang minta dikeluarkan. Kalau dia berbahasa seperti itu, dan saya akan menyurati Menteri Pak Erick Thohir untuk mengganti orang. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan untuk mulai fokus pada pengembangan budaya lobster nasional. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Kita semua tahu kok lobster dari Sabang sampai Merauke berkeliaran di mana-mana. Kalau enggak, kenapa penyelundupan terus berjalan? Apa itu yang akan kita biarkan? Apa itu yang akan kita lakukan? Yang saya mau dengan mereka jalan, ini yang namanya nelayan-nelayan ini makan. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 ini juga memberlakukan sistem kuota ekspor benih lobster kepada perusahaan. Setidaknya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Bahkan tagar tenggelamnya Edi Prabowo sempat ramai di jagat maya. Revisi aturan ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sempat menimbulkan polemik. Langkah ini bertolak belakang dengan kebijakan Menteri sebelumnya Susi Pujiastuti yang menutup rapat keran ekspor benih lobster. Sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait izin ekspor lobster ini pun menuai pro dan kontra. Edi beralasan langkah ini justru dinilai tepat terutama untuk menutup pintu-pintu penyelundupan benih lobster yang marak terjadi. Edi beralasan ekspor benih lobster ke sejumlah negara akan menguntungkan petani lobster dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan politisi Partai Gerindra ini menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mengkritik rencana ekspor benih lobster, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Susi Pujiastuti. Tagar tenggelamkan Edi Prabowo sempat beredar di jagat maya. Lebih dari 8.000 orang menuliskan tagar ini. Mereka mendukung kebijakan Susi Pujiastuti yang melarang ekspor benih lobster karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem perkembangbiakan lobster. Sementara itu, salah satu pihak mendukung kebijakan Edi adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus rekan satu partai Edi Prabowo, Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengunggah kalimat dukungan kepada Edi di Twitter yang berisi sindiran pada Susi Pujiastuti. Susi pun tidak tinggal diam, lantas membalas komentar Sufmi Dasko di akun Twitternya. Tim Liputan iNews melaporkan.